Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani, calon pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2025, gelombang 5, angkatan 21, kelompok 1, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Smart ASN dan implementasinya pada unit kerja saya, yaitu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Smart ASN merujuk pada ASN yang cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara tepat dan bertanggung jawab. Konsep ini dikembangkan untuk membentuk ASN yang siap menghadapi dinamika perkembangan zaman, khususnya di era digital dan globalisasi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Sebagai ASN, kita harus mampu beradaptasi dengan era digital, khususnya melalui penguasaan literasi digital yang menjadi pondasi utama bagi ASN yang cerdas. Karena Smart ASN berarti ASN yang melek digital, memahami potensi serta risikonya, serta mampu bekerja secara efektif, efisien, dan inovatif dalam menghadapi transformasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital, yaitu digital skill atau kecakapan digital, digital culture atau budaya digital, digital ethic atau etika digital, dan digital safety atau keamanan digital. Yang pertama adalah digital skill. Digital skill merupakan kemampuan menggunakan teknologi digital untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan tepat. Sebagai ASN, kita harus mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak dan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, digital skill juga mencakup pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita yang benar. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh, dan mengganti setting. Serta pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan berinteraksi secara digital. Penerapan digital skill pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara telah diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai dalam mengoperasikan berbagai perangkat keras seperti laptop, smartphone, printer, dan infocus. Para pegawai juga sudah menguasai berbagai perangkat lunak pendukung pekerjaan seperti Microsoft Office, email, Google Drive, Google Sheet, hingga aplikasi rapat virtual seperti Zoom dan Google Meet, serta pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram yang menjadi sarana komunikasi kerja yang efektif. Tidak hanya itu, pegawai juga sudah cakap dalam menggunakan beragam aplikasi internal Kementerian Agama, seperti Pusaka, ASN Digital, Simpek Kemenak, dan Pintar Kemenak yang akan semakin menunjang kelancaran administrasi dan pelayanan di lingkungan kerja. Yang kedua adalah digital culture. Digital culture merupakan kebiasaan memanfaatkan teknologi secara konsisten dalam setiap tugas. Sebagai ASN, kita harus mampu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, serta membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis diri kita telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia. Penerapan digital culture pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
telah diimplementasikan oleh seluruh pegawai melalui pemanfaatan teknologi digital, yaitu dengan menjaga budaya komunikasi di media sosial pada WhatsApp Group seperti tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun konten negatif. Sikap ini mencerminkan pengalaman sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana perilaku menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif berpotensi memecah belah persatuan serta memprovokasi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Selain itu, penerapan digital culture juga terlihat dari kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara digital saat rapat virtual. Kegiatan ini menunjukkan penguatan wawasan kebangsaan karena melalui lagu kebangsaan, para pegawai diingatkan untuk selalu menjaga persatuan, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan memperkuat cinta kepada tanah air. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak hanya sebatas mendukung pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah digital ethic. Digital etik adalah etika dan perilaku yang bertanggung jawab saat menggunakan teknologi. Sebagai ASN, kita harus mampu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menggunakan media digital, terdapat 4 prinsip etika yang menjadi ujung tombak self-control setiap individu, yaitu mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Penerapan etika digital pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara dapat terlihat dari penggunaan aplikasi digital resmi instansi yang dilakukan pegawai hanya untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah mampu memanfaatkan teknologi secara tepat tanpa menyalahgunakan aplikasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Penerapan etika digital juga tampak dalam interaksi pegawai di ruang digital, baik dalam penggunaan media sosial maupun forum komunikasi internal seperti grup WhatsApp, email, atau rapat virtual. Pegawai senantiasa berupaya menyampaikan pesan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Para pegawai juga menghindari perilaku negatif seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun konten yang dapat merugikan instansi. Yang keempat adalah digital safety. Digital safety merupakan upaya melindungi data dan informasi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Sebagai ASN, kita harus mampu mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Penerapan digital safety pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilakukan melalui penggunaan kata sandi yang kuat pada akun-akun digital instansi, serta dilakukan penggantian kata sandi secara berkala untuk menghindari risiko peretasan maupun penyalahgunaan akun. Langkah ini menjadi bentuk kesadaran pegawai dalam melindungi identitas digital dan menjaga kerahasiaan data instansi. Selain itu, demi menjaga keamanan data, digital safety juga diterapkan melalui pengaktifan autentikasi ganda atau two-factor authentication pada akun-akun penting. Dokumen dan data yang diarsipkan secara digital juga dilindungi dengan sistem akses terbatas sehingga hanya dapat dibuka oleh pejabat tertentu yang berwenang. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, keamanan informasi dan data kedinasan dapat lebih terjamin serta mendukung kelancaran pelayanan publik di era digital. Cukup sekian materi mengenai Smart ASN dan implementasinya di unit kerja. Terima kasih.